Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika seseorang tidak tertarik, mereka akan terus maju dan tidak pernah melihat ke belakang. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Mereka mungkin menolak Anda, mengabaikan Anda, atau bahkan bersikap dingin. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak bisa sepenuhnya melepaskan Anda. Mengapa? Karena ketertarikan dan keterikatan tidaklah sama. Seseorang bisa saja kurang memiliki minat romantis, tetapi masih merasakan tarikan emosional ke arah Anda. Terutama jika Anda membawa diri dengan cara tertentu. Anda mungkin pernah melihat ini sebelumnya. Seseorang yang menolak Anda, tetapi tetap memeriksa Anda secara acak atau tiba-tiba bertindak berbeda ketika Anda menjauh. Mereka tidak bingung, mereka terikat secara emosional dengan cara yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Kenyataannya, orang berjuang untuk melepaskan mereka yang meninggalkan dampak yang bertahan lama. Ini bukan tentang menjadi terlalu baik, mengejar mereka, atau membuktikan harga diri Anda. Ini tentang memicu respons psikologis yang dalam yang membuat mereka bertahan, bahkan ketika mereka mencoba untuk tidak melakukannya. Kebanyakan orang gagal karena mereka memohon perhatian atau menghilang sepenuhnya. Namun kekuatan sesungguhnya datang dari memahami mengapa mereka tidak bisa melepaskan dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengubah dinamika. Ketika Anda melakukan ini dengan benar, mereka mulai merasakan campuran aneh antara rasa hormat, rasa ingin tahu, dan bahkan penyesalan. Mereka mungkin tidak menginginkan Anda sebelumnya, tetapi tiba-tiba Anda menjadi seseorang yang mereka pertimbangkan kembali. Anggap saja seperti lagu lama yang awalnya tidak mereka pedulikan, tetapi sekarang setiap kali diputar, itu mengingatkan mereka akan sesuatu yang dalam. Pikiran manusia cenderung berpegang pada pengalaman tertentu, terutama ketika emosi terlibat. Dan jika Anda tahu apa yang membuat seseorang berinvestasi secara emosional, Anda mengendalikan ritme pikiran mereka. Dalam video ini, saya akan menguraikan 7 alasan kuat mengapa orang berjuang untuk melepaskan individu tertentu. Jika Anda serius menguasai ini, saya telah membangun komunitas tempat saya menguraikan semuanya langkah demi langkah. Tanpa omong kosong, tanpa tipu muslihat, hanya nasihat praktis nyata untuk membantu Anda membangun kepercayaan diri dan koneksi yang lebih dalam. Dan jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengar ini, bagikan dengan mereka sekarang. Mari kita bahas yang pertama. Setelah Anda meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus, orang tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Ini bukan tentang penampilan, uang, atau bahkan status. Ini tentang cara Anda membuat mereka merasa. Pikiran manusia berpegang pada pengalaman yang mengaduk sesuatu yang dalam, dan itulah yang membuat Anda tetap dalam pikiran mereka lama setelah mereka pergi. Kebanyakan orang fokus pada logika, berpikir mereka dapat meyakinkan seseorang untuk menginginkan mereka. Namun ketertarikan bukanlah perdebatan, itu adalah perasaan. Seseorang bisa menolak Anda, tetapi masih merasakan sesuatu ketika mereka mengingat momen-momen tertentu dengan Anda. Itu karena otak tidak menyimpan kata-kata, janji, atau bahkan penampilan sedalam menyimpan emosi. Cara Anda membuat mereka merasa adalah yang bertahan. Pernah memperhatikan bagaimana orang kembali ke orang yang membuat mereka merasa sesuatu yang berbeda, bahkan jika itu tidak selalu baik? Itu karena keakraban bukanlah yang menarik orang, itu adalah emosi yang terkait dengannya. Kegembiraan, misteri, bahkan frustrasi, semua ini menciptakan kaitan emosional yang membuat seseorang terus memikirkan Anda. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah mereka berusaha terlalu keras untuk konsisten, dapat diprediksi, dan aman. Dan sementara stabilitas sangat bagus untuk suatu hubungan, itu tidak menciptakan ketertarikan. Orang tidak melamun tentang hal-hal yang mudah diketahui. Mereka mendambakan apa yang tidak selalu tersedia. Apa yang melekat di pikiran mereka adalah apa yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Apa yang menantang mereka, apa yang membuat mereka mempertanyakan, apa yang membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Pikirkan tentang seseorang yang pernah menolak Anda, tetapi masih menemukan cara untuk memeriksa Anda. Mungkin mereka sudah pindah, tetapi mereka masih menonton cerita Anda, bertanya kepada teman bersama tentang Anda, atau tiba-tiba menghubungi setelah berbulan-bulan diam. Mengapa? Karena ada sesuatu tentang Anda yang tidak dapat mereka hilangkan sepenuhnya. Mungkin itu adalah kepercayaan diri Anda, mungkin itu adalah cara Anda membuat mereka tertawa, atau mungkin itu adalah kenyataan bahwa Anda tidak seperti orang lain yang mengejar perhatian mereka. Bayangkan dua orang ini memasuki hidup mereka pada saat yang sama. Yang satu selalu mengirim pesan terlebih dahulu, memberikan pujian tanpa henti, dan tidak pernah tidak setuju. Yang lain mereka membawa percakapan yang hebat,
tetapi juga menghilang untuk sementara waktu, membuat mereka bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran mereka. Siapa yang lebih mereka pikirkan? Yang kedua, karena mereka meninggalkan celah untuk diisi oleh rasa ingin tahu. Pikiran manusia terhubung untuk mencari apa yang tidak sepenuhnya dipahami. Itulah sebabnya kenangan lama merayap ketika Anda tidak mengharapkannya. Itulah sebabnya lagu-lagu tertentu, tempat, atau bahkan aroma membawa seseorang kembali ke dalam pikiran Anda. Semakin banyak emosi yang terikat pada suatu pengalaman, semakin dalam ia tersimpan. Jadi ketika seseorang berkata mereka telah move on, jangan cepat mempercayainya. Move on dan melepaskan adalah dua hal yang berbeda. Orang terus maju dalam hidup mereka sepanjang waktu, tetapi mereka yang meninggalkan jejak pada mereka tidak pernah benar-benar memudar. Nomor 2, semakin sulit sesuatu untuk didapatkan, semakin mereka menginginkannya. Orang tidak berjuang untuk melepaskan apa yang mudah didapat. Mereka berjuang untuk melepaskan apa yang terasa di luar jangkauan. Ketika sesuatu diberikan kepada mereka tanpa usaha, mereka kehilangan dorongan untuk mempertahankannya. Begitulah cara kerja sifat manusia. Dunia modern telah membuat perhatian menjadi terlalu murah. Orang dibanjiri pesan, pujian, dan validasi. Setiap orang mencoba untuk membuktikan harga diri mereka, berharap bahwa jika mereka menunjukkan minat yang cukup, mereka akan dipilih. Namun mereka yang menonjol tidak memainkan permainan itu. Mereka tidak melemparkan diri mereka pada orang lain, berharap untuk diperhatikan. Mereka tidak membagi-bagikan waktu, energi, atau persetujuan mereka dengan mudah. Dan itulah mengapa mereka menjadi tak terlupakan. Pikirkan tentang hal ini. Mengapa orang lebih menghargai berlian daripada batu? Bukan karena berlian secara alami lebih berguna, tetapi karena mereka langka, sulit ditemukan, dan tidak diberikan secara cuma-cuma. Ketika sesuatu sulit diperoleh, orang lebih menghormatinya. Hal yang sama berlaku dalam ketertarikan. Jika perhatian Anda terlalu mudah didapat, itu tidak akan dihargai. Jika Anda tidak menetapkan standar untuk diri sendiri, orang lain tidak akan merasa perlu untuk memenuhinya. Inilah mengapa orang sering mengejar orang yang tampaknya di luar jangkauan. Bukan karena mereka menyukai penolakan, tetapi karena proses mendapatkan sesuatu membuatnya lebih berarti. Ketika mereka merasa harus memenuhi syarat untuk perhatian seseorang, perhatian itu menjadi hadiah. Namun, disinilah kebanyakan gagal. Mereka percaya bahwa semakin banyak mereka memberi, semakin mereka akan dihargai. Mereka berpikir, jika saya menunjukkan betapa saya peduli, mereka akan lebih menginginkan saya. Tetapi ketertarikan tidak bekerja seperti itu. Semakin banyak Anda memberi tanpa mereka harus berinvestasi, semakin sedikit mereka menghargainya. Mereka mungkin menikmati perhatian, tetapi mereka tidak akan merasa perlu untuk mempertahankan Anda, karena Anda tidak pernah menjadi tantangan sejak awal. Lihatlah perbedaan antara dua orang. Yang satu terus-menerus mengirim pesan, selalu meminta untuk bertemu, dan segera membalas setiap pesan. Yang lain menarik, tetapi tidak selalu tersedia. Mereka merespons ketika mereka memilih untuk memprioritaskan hidup mereka sendiri dan tidak meninggalkan segalanya untuk orang lain. Menurut Anda, siapa yang lebih dipikirkan? Selalu yang kedua, karena waktu mereka terasa diperoleh, bukan diberikan. Itulah perbedaannya. Orang tidak terobsesi dengan apa yang mudah tersedia. Mereka terobsesi dengan apa yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Itulah mengapa mereka berpegang pada mereka yang menjauh. Ini bukan tentang menjadi jauh atau kasar. Ini tentang memiliki rasa harga diri yang kuat. Kehadiran yang membuat mereka merasa seperti mereka perlu mendapatkan waktu Anda. Dan itu saja yang kuat. Ketika seseorang bertemu dengan orang seperti ini, itu melekat di pikiran mereka. Bahkan jika mereka tidak yakin tentang orang itu pada awalnya, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka tidak mengejar saya seperti yang lain? Mengapa mereka tampak begitu puas tanpa validasi saya? Rasa ingin tahu itulah yang membuat mereka kembali. Jika Anda ingin menjadi tak terlupakan, berhentilah membuat diri Anda terlalu tersedia. Kebenarannya sederhana. Orang berpegang pada mereka yang membuat mereka merasa seperti mereka harus mendapatkan tempat mereka. Begitulah cara ketertarikan bekerja. Nomor 3, mereka hanya menyadari apa yang mereka miliki ketika itu hilang. Orang tidak hanya mengingat mereka yang baik kepada mereka. Mereka mengingat orang-orang yang mereka kehilangan sesuatu. Orang-orang yang membuat mereka merasa seperti mereka memiliki sesuatu yang berharga dan kemudian mengambilnya. Ketika seseorang merasa seperti mereka memiliki akses ke sesuatu yang langka dan tiba-tiba hilang, itu memicu respons psikologis yang dalam. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya tertarik sebelumnya, saat mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki pilihan, dampaknya menghantam mereka. Inilah mengapa menjauh tanpa ragu-ragu
adalah salah satu gerakan paling ampuh yang dapat Anda lakukan. Namun kebanyakan tidak melakukan ini. Mereka panik. Mereka merasakan seseorang kehilangan minat dan mulai mengejar, meyakinkan, mencoba memperbaiki keadaan dengan kata-kata. Tetapi ketertarikan tidak merespons kata-kata, itu merespons emosi. Jika Anda hanya menarik kembali, berhenti memberi perhatian, berhenti menjangkau, berhenti peduli, mereka merasakan perubahan. Dan perasaan kehilangan itu membuat mereka memikirkan kembali segalanya. Mengapa orang tiba-tiba mendambakan sesuatu saat itu tidak ada lagi? Karena kelangkaan meningkatkan nilai. Selama Anda mudah diakses, mereka tidak pernah harus memikirkan seperti apa hidup tanpa Anda. Tetapi saat Anda menghilangkan kehadiran Anda, mereka mulai merasakan ketidakhadiran. Dan perasaan itulah yang membuat pegangan, bahkan jika mereka tidak pernah benar-benar peduli sebelumnya. Kebanyakan membuat kesalahan dengan menjauh salah. Mereka mengumumkannya. Mereka mencoba membuktikan suatu hal. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Aku sudah selesai denganmu," atau "Kamu akan menyesali ini." Tetapi itu lemah. Itu emosional. Seseorang dengan nilai sejati tidak perlu mengumumkan ketidakhadiran mereka. Mereka hanya menjadi tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan, tidak ada ledakan emosi. Bayangkan dua orang. Yang satu marah ketika mereka merasa yang lain menarik diri. Mereka mulai mengirim pesan, mencoba menjelaskan, menunggu mereka menyadari bahwa mereka membuat kesalahan. Yang lain memperhatikan perubahan energi, tetapi tidak mengeluh. Mereka hanya berhenti terlibat. Tidak ada teks, tidak ada check-in, tidak ada reaksi. Mereka terus bergerak maju. Menurut Anda, siapa yang lebih dipikirkan? Selalu yang kedua, karena mereka menciptakan rasa kehilangan. Dan orang-orang menghormati mereka yang bersedia untuk pergi, itu menunjukkan bahwa nilai mereka tidak terikat pada minat orang lain. Ironisnya, saat seseorang menyadari Anda benar-benar selesai, mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak begitu tertarik sebelumnya, mereka tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Mereka mulai mengingat saat-saat indah, cara Anda membawa diri, cara Anda berbeda. Mereka mungkin tidak bertindak segera, tetapi pikiran itu tetap ada. Dan pikiran itulah yang membuat Anda tetap ada dalam pikiran mereka. Lama setelah Anda berhenti memikirkan mereka. Orang-orang yang bisa pergi tidak akan pernah menjadi orang yang dikejar. Ketika Anda menjadi seseorang yang tidak takut kehilangan orang lain, Anda menjadi seseorang yang tidak ingin mereka kehilangan. Nomor 4, orang yang membuat mereka tetap membumi. Kebanyakan orang tidak menyadarinya saat itu juga, tetapi mereka selalu mengingat orang yang memberi mereka rasa tenang. Orang yang membuat mereka merasa stabil ketika semua hal lain terasa tidak pasti. Bahkan jika mereka bersikap acuh tak acuh, bahkan jika mereka mengaku tidak tertarik, begitu kehadiran yang mantap itu hilang, ketidakhadiran terasa keras. Dunia ini penuh dengan dua ekstrem. Beberapa membawa terlalu banyak kekacauan, drama, ketidakamanan, naik turun emosi yang membuat mereka kelelahan. Yang lain membawa kebosanan, terlalu mudah ditebak, terlalu pasif, tidak memberi pegangan secara emosional. Namun tipe yang paling langka adalah orang yang membawa stabilitas, tetapi tetap membuat semuanya menarik. Itulah orang yang tidak bisa mereka lupakan. Orang terus-menerus diliputi oleh emosi, stres, kecemasan, ketidakpastian. Dan apakah mereka mengakuinya atau tidak, mereka tertarik pada orang yang dapat menangani emosi tanpa dikendalikan olehnya. Jika Anda adalah orang yang tetap tenang ketika mereka merasa tersesat, jika Anda membuat mereka merasa aman di saat-saat paling tidak pasti, mereka akan berjuang untuk menggantikan Anda. Namun kebanyakan salah dalam hal ini. Beberapa berusaha terlalu keras untuk menjadi terapis, menyerap semua beban emosional, memperbaiki setiap masalah. Yang lain melakukan yang sebaliknya. Mereka mengabaikan emosi sepenuhnya, berharap mereka akan menghilang begitu saja. Tidak ada yang berhasil. Kehadiran yang kuat tidak memperbaiki emosi. Ia berdiri kokoh di tengah-tengahnya, tidak kehilangan keseimbangan ketika seseorang marah, tidak bereaksi berlebihan ketika keadaan menjadi dingin, tidak menambah badai, tetap tak tergoyahkan. Bayangkan dua orang, yang satu bereaksi secara emosional terhadap segalanya. Jika yang lain menarik diri, mereka panik. Jika ada jarak, mereka mulai bertanya apa yang salah, mengapa Anda bertindak seperti ini. Mereka menjadi cemas, mencoba memaksakan respons. Yang lain mereka tetap tenang. Jika ada ketegangan, mereka mengakuinya, tetapi tidak ikut campur dalam drama. Jika jarak muncul, mereka memberi ruang, alih-alih mengejar. Siapa yang menurut Anda lebih dihormati? Selalu yang kedua, karena kepemimpinan emosional bukanlah tentang mengendalikan emosi orang lain,
tetapi tentang tidak dikendalikan oleh mereka. Dan ketika Anda dapat menahan energi itu, orang lain secara alami mengikuti. Pada saat itu, mereka mungkin tidak melihatnya. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa mereka merasa begitu nyaman di sekitar Anda. Tetapi begitu Anda pergi, mereka melihat perbedaannya. Mereka menyadari bahwa kebanyakan orang tidak dapat memberi mereka rasa aman yang sama, bahwa kebanyakan orang menguras mereka dengan kekacauan atau membuat mereka bosan dengan prediktabilitas. Dan itulah mengapa mereka berjuang untuk melepaskannya. Karena tidak peduli apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri, jauh di lubuk hati mereka merasakan perbedaannya. Nomor 5, mereka menolaknya saat itu, tetapi mereka tidak bisa melupakannya sekarang. Orang tertarik pada banyak hal terlihat menawan minat yang sama, tetapi yang tidak dapat mereka lepaskan adalah orang yang membuat mereka tumbuh, orang yang menantang mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Kebanyakan orang dikelilingi oleh orang-orang yang mengejar validasi mereka atau menghindari konflik, takut untuk melawan karena mereka tidak ingin kehilangan mereka. Namun tipe orang yang paling langka adalah orang yang tidak mencari persetujuan, orang yang tidak takut untuk menantang mereka ketika itu penting. Ini tidak berarti berdebat atau mengendalikan mereka. Itu berarti Anda adalah orang yang tidak hanya menerima kekurangan mereka, tetapi menginspirasi mereka untuk tumbuh melewatinya. Mungkin Anda mendorong mereka untuk lebih disiplin, mungkin Anda membantu mereka melihat perspektif baru. Mungkin Anda menolak untuk menoleransi perilaku tertentu yang mereka selalu lolos sebelumnya, dan itu meninggalkan bekas. Kebanyakan orang, dalam upaya mereka untuk disukai, menjadi terlalu menyenangkan. Mereka takut berbicara, menghindari memanggil sesuatu, membiarkan kebiasaan buruk berlalu karena mereka pikir itulah cara mereka menjaga perdamaian. Tetapi rasa hormat yang sebenarnya tidak dibangun di atas kepasifan. Itu dibangun di atas kekuatan. Bayangkan dua orang, yang satu selalu menyenangkan, mengatakan apapun yang membuat Anda bahaya, bahkan ketika keputusan buruk sedang dibuat. Yang lain tidak berdebat hanya demi itu, tetapi ketika ada yang salah, mereka tetap teguh. Mereka tidak menghargai hak mereka, menantang kemalasan, mengharapkan yang lebih baik. Bukan karena mereka mencoba untuk mengendalikan, tetapi karena mereka percaya pada potensi orang lain. Siapa yang meninggalkan dampak yang lebih kuat? Selalu yang kedua. Bahkan jika mereka menolaknya saat itu, jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenaran. Dan bukti terbesar adalah mereka berubah karena itu. Bahkan jika mereka tidak pernah melihat Anda lagi, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya, sesuatu di dalam diri mereka berubah. Orang tidak menghormati mereka yang takut kehilangan mereka. Mereka menghormati mereka yang berdiri teguh apapun yang terjadi. Dan jika Anda adalah tipe orang seperti itu, jika Anda adalah orang yang mendorong mereka untuk menjadi lebih baik, mereka mungkin akan melawannya saat itu. Tetapi bertahun-tahun kemudian, mereka akan mengingatnya. Itulah mengapa orang melihat ke belakang dan berkata, Anda benar tentang saya, atau saya tidak melihatnya saat itu, tetapi sekarang saya mengerti. Karena Anda meninggalkan jejak pada mereka yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Mereka mungkin terus maju, tetapi mereka tidak akan menggantikannya. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu, berada di dekat Anda membuat mereka menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lupakan. Nomor 6, percikan yang tidak dapat Anda hilangkan. Ketertarikan bukan hanya tentang perasaan hangat atau kata-kata pintar. Itu berakar dalam biologi. Mereka mungkin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak membutuhkan Anda, bahwa itu semua ada di kepala mereka. Namun di bawah permukaan, tubuh dan pikiran bawah sadar mereka sibuk mengingat tarikan yang tak terbantahkan yang mereka rasakan ketika Anda ada di sekitar. Ketika kehadiran Anda menciptakan hubungan fisik dan kimia yang kuat, itu bukan hanya tentang kedekatan fisik. Itu tentang setiap detail kecil yang membuat energi Anda tak terlupakan. Cara aroma Anda bertahan di udara, suara Anda yang bergema seperti melodi yang familiar, sentuhan yang memicu sensasi jauh di dalam, dan aura yang memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang bijak, tubuh tidak pernah melupakan apa yang pikiran coba abaikan. Itulah esensi dari apa yang terjadi ketika kimia mengambil alih. Reaksi-reaksi yang didorong oleh hormon dan neurotransmitter menanamkan kenangan yang bisa jadi persisten seperti misterius. Bayangkan saat ketika semuanya tampak selaras dengan sempurna. Mereka mungkin menertawakan lelucon batin, atau mungkin itu adalah momen tenang pemahaman bersama yang menciptakan muatan listrik di antara Anda.
Itu bukan hanya tentang kecantikan fisik atau bahkan status keuangan, melainkan itu adalah pengalaman mendalam bersama seseorang yang kehadirannya terasa seperti aliran adrenalin yang dicampur dengan kenyamanan, koktail kegembiraan, keinginan, keamanan, dan bahkan sedikit misteri yang tenang. Ketika Anda memicu emosi tersebut, Anda bukan hanya orang lain dalam hidup mereka. Anda menjadi pengalaman yang tak tergantikan, terukir dalam diri mereka. Pikirkan seperti ini, bayangkan dua orang berdiri di sebuah ruangan. Satu orang mungkin menarik secara konvensional, menarik pandangan kagum dan mudah tersenyum. Namun ketika mereka bersama, tidak ada yang luar biasa terjadi. Udara tetap tenang dan tidak ada yang menggetarkan jiwa. Sekarang bayangkan orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan setiap standar kecantikan konvensional, tetapi memancarkan daya tarik yang unik. Ketika mereka berbicara, seolah-olah setiap kata dibumbui dengan makna. Ketika mereka melihat seseorang, rasanya seolah-olah dunia menyempit menjadi satu momen bersama. Itulah orang yang sentuhannya tidak hanya terasa di kulit, tetapi diingat di ruang hati yang tenang. Yang mana yang lebih lama bertahan dalam ingatan? Selalu orang yang menciptakan percikan yang melampaui yang biasa. Ini bukan masalah memilih antara logika dan emosi, tetapi memahami bahwa ketertarikan sejati adalah simfoni keduanya. Sains memberitahu kita bahwa ketertarikan dipengaruhi oleh zat kimia di otak, dopamin, oksitosin, dan adrenalin semuanya memainkan perannya. Ini bukan hanya momen kesenangan sesaat, ini adalah sinyal biokimia yang kuat yang mengukir kesan abadi. Jika Anda berhasil memicu reaksi ini, Anda tidak hanya berbagi waktu dengan mereka, Anda meninggalkan bekas. Bahkan jika mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri sebaliknya, perasaan itu akan kembali. Seringkali ketika mereka sendirian, diam-diam mengingatkan mereka tentang apa yang pernah terjadi. Itulah sebabnya beberapa orang menemukan diri mereka mengulurkan tangan secara tak terduga, mengirim pesan, membuat panggilan, atau bahkan hanya berhenti sejenak saat aroma atau lagu yang familiar membawa aliran kenangan membanjiri kembali.